Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Armanur Effendi, Indah Hairunisa, dan saya sendiri Akmarina. Di sini kami akan memaparkan sedikit makalah kami yang berjudul Konsep Kesetaraan dan Keadilan Multikultural dalam Pendidikan Islam. Yang pertama, kesetaraan manusia sebagai makhluk multikultural dalam pendidikan Islam. Multikultural ini adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Pendidikan multikultural Islam dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan, berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian, serta mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Keragaman dan perbedaan bukanlah suatu alasan untuk saling bermusuhan, bercerai-berai, bahkan memicu konflik. Selanjutnya, dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 juga dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum filma atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dari ayat itu dapat kita pahami bahwa Allah sengaja menjadikan umat dengan tidak satu golongan saja. Ini memang ujian darinya agar kita bisa menyatukan diri meskipun dalam perbedaan-perbedaan dan keragaman ini. Selain itu, manusia juga dituntut untuk menuju kebaikan dan kebenaran dan bukan untuk saling berselisih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indah Hairunisa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Nah, Islam sebenarnya sudah sangat jelas mendeklarasikan ajarannya yang menjunjung tinggi semangat multikulturalisme. Hal ini bukan hanya semata karena manusia diciptakan dalam keberagaman, namun agar manusia bisa menjadi pemimpin di bumi dan agar manusia bisa menebarkan kasih sayang. Pendidikan Islam multikultural ini harus bisa menjadi jembatan penghubung antara keberagaman yang secara alami tumbuh dalam diri masyarakat. Keteraturan dalam masyarakat merupakan tujuan yang sangat penting demi tercapainya konsep pendidikan multikultural. Untuk itu, maka diperlukan suatu strategi agar bisa memahami cara pandang multikultural, yaitu yang pertama, memahami keberagaman agama. Nah, pemahaman keberagaman multikultural ini adalah upaya menerima keragaman, ekspresi budaya, dan keberagaman masyarakat agama lain. Asas humanis harus diselipkan dalam pembelajaran agama supaya tidak ada lagi diskriminasi. Terus yang kedua, melihat keberagaman status sosial. Nah, status sosial ini terkadang menjadi polemik yang turut andil dalam keberagaman dan konflik yang sering terjadi. Akibat keragaman status sosial ini bahkan diiringi dengan perilaku yang tidak adil. Masyarakat biasanya akan memberikan kesegangan kepada orang yang dianggap lebih tinggi derajatnya dibanding dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, memahami keberagaman etnis. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki beragam etnis yang tinggal di seluruh pelosok wilayah. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh masyarakat yang ingin melestarikan multikulturalisme. Sehingga penting membangun pemahaman yang berkaitan dengan keragaman etnis.
Demikian juga dengan pendidikan Islam yang mau tidak mau itu harus turut memperbaiki kondisi ini. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Rapendi akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh sahabat saya, Indah Khairunisa. Keadilan multikultural dalam pendidikan Islam. Keadilan multikultural dalam pendidikan Islam lahir sejak dulu dan telah didukung oleh realitas multikulturalisme yang ada pada masyarakat multikultural seperti di Indonesia. Walaupun memberikan sumbangan besar bagi munculnya ketegangan, konflik, dan krisis sosial, namun bila dikelola dengan benar, arif, bertanggung jawab, dan penuh toleransi, perbedaan dan keagamaan akan menjadi hal yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Sesungguhnya pendidikan Islam di Indonesia pun mengimplementasikan wawasan pendidikan multikultural. Pada dasarnya, Islam sudah beragam sejak lahirnya. Maka orang Islam tidak akan dianggap mengingkari sejarah bila mengimplementasikan pendidikan yang multikultural. Toleransi beragama pun bahkan sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Allah melalui ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun, dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya, yaitu ketika beliau membersamakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, yaitu dengan tujuan manusia diciptakan Allah laki-laki dan perempuan dengan berbeda bangsa dan suku supaya manusia saling mengenal. Yang sangat menarik adalah pendidikan Islam informal seperti majelis taklim barangkali agak ideal kalau paradigma multikultural diimplementasikan melalui jenis pendidikan Islam semacam ini. Menurut kami, pada majelis taklim pun wawasan pendidikan multikultural dapat disampaikan. Kesan pertama, pengajian melalui majelis taklim relatif kurang multi atau lebih fanatik mazhab. Ini tidak berarti sama sekali sulit, hanya perlu dibiasakan untuk mengkaji dan mengaji fikih berbagai mazhab, mengaji dan mengkaji akidah dari berbagai aliran, mengkaji ilmu Islam dengan berbagai cara dari berbagai sudut pandang, semua dimaksud untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memasukkan nilai-nilai multikultural pada setiap materi pelajaran ataupun pendekatan pembelajaran. Jika dilihat dari lintas sejarah tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang upaya menegakkan keadilan pada semua komunitas, etnis, dan agama yang ada sehingga mencapai kedamaian dan ketentraman. Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa kemuliaan seseorang mukmin itu diukur dari agamanya, kehormatannya diukur dari akalnya, dan martabatnya diukur dari akhlaknya. Adapun faktor pendukung implementasi nilai keadilan multikultural dalam pendidikan agama Islam antara lain: pertama, adanya landasan teologis dari Al-Quran maupun hadis terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Yang kedua, nilai-nilai multikultural telah lama dikenalkan dan diajarkan di lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, rakyat Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang mengenai pluralisme dan multikulturalisme, karena Indonesia dikenal sebagai negara religius dan multikultural. Dan keempat, terbentuknya forum kerukunan umat beragama untuk memecahkan kekuatan komunikasi dan kerjasama antar umat beragama. Selain itu, ada juga faktor penghambat implementasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam. Antara lain, yang pertama, terbangunnya mindset yang keliru dalam memahami ajaran-ajaran kontemporer dengan ajaran agama. Yang kedua, masih merebaknya konflik antar umat beragama. Yang ketiga, lebih menonjolkan semangat keikaan daripada kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kurangnya pengakuan terhadap keberadaan agama, suku, dan golongan lain. Dan yang terakhir, masih tertanamnya rasa percaya bahwa agama dan kelompok suku yang satu lebih baik daripada yang lain. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.